Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Islam Kudus, ada kisah rambut Rasulullah berubah dengan sangat cepat, bahkan sebelum waktunya, lantaran membaca Al-Quran. Bagaimana hal bisa terjadi? Simak pembahasannya berikut ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Sahabat Menara Islam, Nabi Muhammad sebagai sosok teladan tak pernah memikirkan nasibnya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang hal-hal yang akan terjadi di hari kiamat, tetapi yang dipikirkannya hanyalah tentang umatnya. Kesedihan serta belas kasihannya terhadap umatnya yang berbuat maksiat sangat membekas di dalam lubuk hatinya. Sahabat para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidaklah sama satu dengan yang lain, baik dari segi akhlak maupun perangainya. Nabi Nuh alaihi salam hidup bersama kaumnya selama 950 tahun. Beliau senantiasa memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Lintir saja. Akhirnya, Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membinasakan seluruh orang kafir. Beliau berkata sebagaimana diabadikan dalam surat Nuh ayat 26. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Adapun Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak para nabi, memiliki perangai yang halus dan berhati lembut. Beliau bersedih karena melihat keterjerumusan orang kafir dan penyembah berhala. Beliau merasa kasihan kepada mereka karena pada hari kiamat, neraka siap menyambut mereka. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diabadikan dalam dua ayat berikut. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala itu yang telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Ibrahim ayat 35-36. Sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih dikarenakan kaum musyrik tetap tidak mau beriman kepadanya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memperlihatkan hati dan sifat belas kasih beliau. Maka tatkala beliau bersedih memikirkan nasib umatnya, Allah menegurnya, "Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini?" Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat. Sahabat Menara Islam Kudus, dalam sebuah riwayat, pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabatnya Abu Bakar Shiddiq. Kala itu Abu Bakar bertanya perihal perubahan rambut beliau yang berlangsung begitu cepat dan bisa dikatakan sebelum waktunya. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat rambutmu beruban?" Beliau menjawab, "Surah Hud beserta saudara-saudaranya lah yang membuatku beruban." Mendengar jawaban itu, Abu Bakar pun masih merasa penasaran dan kembali bertanya, "Apa saja saudaranya?" Beliau menjawab, "Surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir. Semua membuatku beruban sebelum waktunya." Hadis riwayat Tirmidzi, Tabrani, Hakim. Barangkali sahabat Menara Islam Kudus merasa penasaran dengan hal demikian. Mengapa surah-surah tersebut memiliki kedahsyatan yang begitu luar biasa hingga membuat rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruban? Berikut ulasan lengkapnya, mengapa rambut Rasulullah beruban sebelum waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 23. Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Ketika orang beriman mendengar ayat Al-Quran dikumandangkan dan mengingat Allah, maka akan bergetar kulit dan hatinya. Pada ayat lain juga dijelaskan bahwa Al-Quran menjadi indikator naiknya keimanan seseorang.
Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Maka hal ini bisa menjadi jawaban mengapa ketika mendengar beberapa surah yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membuat rambut beliau beruban bahkan sebelum waktunya. Alasannya dikarenakan Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran dengan menggunakan cara pandang berikut, bukti rasa takut dan iman yang sepenuh hati. Ketika membaca Al-Quran diiringi dengan rasa takut dan hormat, di dalam surah tersebut mengandung gambaran mengenai petaka yang akan dialami di akhir zaman kelak. Saat membaca Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatinya dengan keimanan yang sepenuh hati, seperti yang diketahui bahwa kandungan dari surah Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir mengenai gambaran petaka di akhir zaman. Hal ini begitu menancap pada kesadaran sanubari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Efek yang besar ini tidak hanya berpengaruh pada rohaninya saja, namun juga berpengaruh pada rambut beliau. Syekh Abdur Rauf Al-Manami dalam Syarah Al-Taisir Bisyarhi Al-Jami Al-Saghir menjelaskan, surah Hud dan saudara-saudaranya adalah surah yang mengandung huru-hara hari kiamat dan kesedihan. Jika keduanya menjadi besar bagi manusia, maka akan mempercepat tumbuhnya uban sebelum waktunya. Maksudnya telah nampak tanda-tanda kelemahan sebelum tibanya waktu tua. Yang dimaksud di sini bukanlah semakin banyaknya uban Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan Tirmizi bahwa Anas bin Malik pernah menghitung bahwa uban Rasulullah berjumlah sekitar 14 helai rambut. Tutufatul Al-Awadzi 9.13.1 terkhusus surah Hud, ayat yang paling kuat pengaruhnya ialah ayat ke-112 dengan penjelasan demikian. Jadi, istiqamah taat sepanjang hayat terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pekerjaan yang sangat berat. Bayangkan, untuk istiqamah pada hal-hal kecil saja kebanyakan manusia lalai, apalagi yang besar-besar. Padahal Al-Quran mengandung perintah baik yang kecil maupun besar. Dengan paradigma iman, Saripati surah Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir membuat iman beliau semakin bertambah. Orang yang bertambah imannya juga akan mempengaruhi fisik orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh anggota badannya akan menjadi refleksi dari keimanan yang dimiliki oleh hatinya. Semoga sahabat Menara Islam Kudus termasuk ahli-ahli surga. Amin. Wallahu alam bishawab.